Baik, mahasiswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang lateral earth pressure ya, tekanan tanah lateral untuk bagian 2. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep tekanan tanah aktif dan pasif ya. Bagaimana cara menghitungnya, konsep awalnya bagaimana gitu ya. Nah, sekarang lateral earth pressure ini aplikasinya dalam desain dinding penahan tanah seperti apa. Oke ya, tekanan tanah aktif, active earth pressure force. Jadi tekanan tanah aktif adalah tekanan yang menyebabkan ketidakstabilan pada dinding penahan tanah. Jadi tekanan inilah yang menyebabkan ketidakstabilan. Nah, kalau tekanan tanah pasif justru dia membantu menahan dinding penahan tanah supaya tidak terguling atau sliding ya. Kemudian dalam perhitungan ini untuk analisis DPT, daya dukung DPT, gaya-gaya lain yang harus diperhitungkan biasanya berasal dari beban tambahan, beban gempa ya bisa juga, terus kemudian tekanan air ya, tekanan air hidrostatis juga bisa memberikan dorongan gaya yang mempengaruhi ketidakstabilan pada dinding. Yang disebut tanah mengalami tekanan tanah aktif penuh jika dinding diizinkan untuk bergerak karena terdorong tanah ya, dinding bergerak. Nah, dengan jarak yang disyaratkan atau dengan jarak yang cukup. Nah, kondisi batas jarak yang disyaratkan ketika pergerakan tanah terjadi itu supaya tekanan tanah aktif penuh terjadi. Untuk tanah berbutir disyaratkan 0,001 H sampai 0,004 H. Untuk tanah kohesif 0,01 H sampai 0,04 H. Ya, tanah pasir untuk tanah berbutir, kemudian tanah kohesif misalkan tanah lempung ya. H-nya adalah ketinggian dinding. Untuk tekanan tanah aktif Rankine ini bisa berlaku jika asumsinya ya timbunan tanahnya biasanya rata atau horizontal, tidak ada kemiringan. Nah, kalau misalkan ada kemiringan harus dimodifikasi rumusnya. Kemudian untuk kolom aktif earth pressure coefficient, koefisien tekanan tanah dari kolom itu jika bisa dipakai untuk kondisi dinding DPT-nya miring, kemudian timbunannya juga ada kemiringan gitu ya. Tapi untuk kemiringan timbunan horizontal dia juga bisa dipakai, dihitung ya. Nah, untuk kolom itu ada faktor sudut soil well friction atau delta gitu ya. Nah, biasanya diambil 2/3-nya V atau setengah sampai 2/3-nya V atau sudut geser tanah ya. Nah, ini contoh hitungan kolom active pressure ya, koefisien dengan mengambil delta 2/3 V. V-nya diketahui misalkan dengan contoh ada 28, 30 dan 32. Nah, betanya sudut kemiringan dinding itu 80 derajat. Nah, maka koefisien tekanan tanah aktif dari kolom itu bisa ditabelkan, bisa dihitung ya. Nah, ini sebenarnya bisa tinggal dicari aja, di search cari rumusnya atau di search cari tabelnya ya. Di internet sudah banyak tersedia.
Oke, calculating total active earth pressure force. Jadi gaya lateral total itu adalah luas diagram tekanan yang bekerja pada permukaan dinding. Jadi diagram tekanan itu kan kalau menurut konsep sebelumnya, tekanan tanah itu semakin dalam semakin membesar. Artinya gambaran diagramnya yang mendekati bentuk segitiga ya. Nah, kalau misalkan lapisan-lapisan timbunannya terdiri dari lapisan tanah yang beragam, nah itu disesuaikan saja tergantung berapa nilai tekanan tanah di setiap lapisan, di dasar lapisannya ya. Jadi ada yang homogen, ada yang heterogen, misalnya timbunannya terdiri dari beberapa lapis, ya itu harus dikondisikan, disesuaikan dengan berat isi tanah masing-masing lapisan ya, untuk menghitung tekanan tanahnya. Oke, untuk metode kolom, tekanan aktif itu bekerja langsung pada dinding dengan friksi, ada friksi terjadi antara tanah dan dinding. Sedangkan rangkin, friksinya diabaikan. Jadi tekanan aktif bekerja pada permukaan dinding langsung kalau dia vertikal. Nah, kalau dia miring berarti dia tekanan tanahnya bekerja pada bidang vertikal tanahnya gitu ya. Jadi bisa dilihat di gambar, di contoh bahwa ini koefisien tekanan tanah aktif koefisien tekanan aktifnya itu bisa menggunakan rangkin atau kolom. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah, misalkan ada retaining wall tingginya 9 feet, terus ada timbunan tanahnya dengan berat isi total 125 pounds per feet kubik. Ini satuan Inggris ya. Kemudian ini tadi ya, DPT-nya ternyata memiliki kemiringan 80 derajat. Nah, kalau untuk metode rangkin active earth pressure force, dia bekerja gaya tekannya itu pada bidang vertikal tanah di depan dinding. Jadi tidak langsung ke dinding yang miring ini gitu. Nah, hitungannya KA sama dengan 1 min sin V per 1 plus sin V. V-nya misalkan diambil 32 di sini, dengan mengambil V32 maka besarnya adalah 0,307. Jadi selain ini tangan kuadrat 45 min V per 2, itu rumus itu bisa dipakai sama dengan ini ya. Kemudian gaya tekannya adalah luas diagram tekan ya. Tadi sebelumnya udah dibahas bahwa luasnya itu adalah setengah alas kali tinggi, dimana alasnya adalah gamma H kali K. Jadi tekanan tanah di dasar dinding gitu ya. Jadi kalau luasnya berarti setengah KA gamma H kuadrat. Tinggal dimasukkan H-nya dan KA-nya dan gamma, dapat PA-nya di sini menurut rangkin. Nah, kalau kolom, gaya tekannya itu langsung bekerja di dinding yang miring ini. Jadi dinding yang miring di sini ada sudut gesek antara dinding dan tanah diperhitungkan. Kemudian ada sudut kemiringan dinding terhadap vertikal ya, berapa, kalau ini 80 berarti sudut kemiringan dindingnya 10 terhadap vertikal. Nah, hitungannya bagaimana? Tadi kalau menurut kita lihat tabel sebelumnya, nah ini
Kalau 32 berarti koefisien aktif tekanan tanah aktifnya adalah 35, 0,3545 ya. Nah, jadi nih, berdasarkan tabel tadi dapat KA-nya 0,3545 dengan mengambil beta 80 derajat ya. Nah, PA-nya bekerja langsung di dinding. Gaya PA yang merah ini adalah ini setengah KA gamma H kuadrat. Besarnya 1792 lebih besar ya. Nah, kemudian karena dia bekerja langsung di dinding dan dindingnya miring, maka gaya yang bekerja langsung juga membuat kemiringan. Nah, sehingga terurai menjadi arah horizontal dan arah vertikal. Untuk arah horizontalnya, komponen arah horizontalnya PAH adalah PA cos delta ditambah kemiringan di dinding ya, karena ada unsur delta di situ, jadi delta ditambah kemiringan dinding. Jadi kemiringannya tadi 10 ditambah 2/3 V ya, 31,3 ini sudut yang membentuk terhadap dindingnya. Nah, dapat 1531,3 ya. Kemudian ada 931 yang untuk arah vertikalnya 931 pounds ya. Oke. Nah, dalam desain dinding penahan tanah itu prosesnya adalah iterasi. Jadi kita bisa menentukan geometri awal DPT dinding ya. Nah, kemudian dicek, dihitung gaya-gaya yang bersesuaian, kemudian setelah dihitung diperiksa apakah hitungan ini memberikan faktor keamanan yang dapat diterima atau memenuhi syarat. Nah, jika misalkan faktor keamanannya masih rendah, berarti DPT-nya harus desain ulang. Berarti dicoba lagi dengan diperbaiki dimensinya sehingga faktor keamanan yang diperoleh memenuhi syarat yang diinginkan gitu ya. Nah, dimensi-dimensi umum yang dipakai sebagai tahap pertama dalam proses iterasi dinding penahan tanah, ini desain dinding penahan tanah ini ya. Kalau kita mau mendesain DPT, awal dulu kita hitung misalkan lebar bawah ya, lebar DPT-nya di bawah B itu sekitar 0,5 sampai 0,7 tinggi H gitu ya. Jadi kalau misalkan 9 feet tingginya berarti 4,5 feet sampai dengan 6,3 feet lebar B-nya. Nah, kita lihat untuk sliding. Nah, pertama yang harus dicek itu kita tahanan DPT ini terhadap sliding. Jadi sliding itu kondisi di mana dinding penahan tanah cenderung untuk bergerak menjauhi permukaan timbunan. Jadi bergeser ya, menjauhi timbunan karena gaya dorong horizontal dari tanah timbunan atau beban tambahan beban lain ya. Dan tambahan beban lain. Jadi kalau misalnya ada beban lain di atas timbunan, itu juga bisa menambah dorongan ke dinding penahan tanah. Umumnya dinding menahan sliding dengan gaya gesek yang terjadi antara pondasi dinding dengan pondasi tanah.
Jadi yang menahan sliding ini adalah bagian bawah dasar pondasi ya, daya dukung pondasi di bagian bawah dinding gitu ya. Nah, ditambah jika memang ada tekanan tanah pasif di depan dinding, nah itu membantu menahan sliding di sini, bisa ditambahkan. Tapi kalau kecil bisa diabaikan. Nah, rumus faktor keamanan terhadap sliding yang adalah dengan gaya tahanan dibagi gaya dorong. Nah, jadi apa itu gaya tahanan dan apa itu gaya dorong? Jadi gaya yang menahan dan gaya yang mendorong. Nah, kalau untuk kasus tadi berarti gaya yang menahan adalah jumlah gaya-gaya berat atau gaya vertikal pada DPT dikali tangan KV1, ini adalah horizontalnya ya, bentuk gaya-gaya vertikal menjadi horizontal dikali tangan KV1 per PAH ya. PAH ini adalah tadi gaya tekan aktif arah horizontal. Jadi kalau misalkan nanti ada tekanan tanah pasif, tinggal ditambahkan di bagian gaya yang menahan ya. Faktor keamanannya nilainya minimum 1,5 untuk sliding. Jadi harus dicek apakah dengan desain yang kita pakai SF-nya sudah melebihi 1,5. Nah, kalau belum harus didesain ulang. Nah, ini untuk jika tidak ada tekanan pasif atau diabaikan tekanan tanah pasifnya, maka gaya tahannya itu adalah sigma V ini ya, sigma gaya vertikal, gaya vertikal total. PAH adalah gaya tekanan aktif arah horizontal, sedangkan tang PV1 adalah koefisien friksi antara dasar dinding dengan tanah. Jadi kalau misalnya tadinya vertikal itu kan arah ke bawah ya. Nah, untuk menjadi gaya tekan horizontal dikali tang KV1. V1 adalah koefisien friksi antara dinding dengan tanah. Oke, kita lihat. Kemudian kestabilan terhadap overturning. Jadi dinding penahan tanah memiliki kecenderungan berputar ke arah luar di sekitar tumit dinding. Jadi terguling ya akibat dorongan tekanan dari gaya tekan dari timbunan tanah di belakangnya, gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan momen yang berasal dari gaya tekanan tanah. Kalau misalkan ada beban merata, beban tambahan harus ditambahkan gitu ya. Kemudian momen ini nanti ditahan oleh gaya tekan dari dinding ya, termasuk komponen-komponen gaya vertikal, gaya tekanan tanah aktif vertikal. Nah, ini jadi yang rumus umum faktor keamanan terhadap guling adalah momen tahanan dibagi momen overturning atau sigma momen resisten dibagi sigma momen overturning. Nah, ini nilainya bisa dari 2 sampai 3. Jadi harus lebih besar 2 atau lebih besar 3. Jadi gaya momen resisten disumbangkan oleh tahanan dinding ya, tahanan dinding momen dari gaya tekan dinding, kemudian
yang menahan, kemudian yang mendorong adalah momen akibat gaya tekanan aktif dari timbunan atau gaya-gaya tambahan lain di atas timbunan, akibat beban di atas timbunan ya. Kemudian satu lagi adalah kestabilan terhadap daya dukung atau bearing capacity. Jadi seperti struktur lainnya, daya dukung tanah harus cukup untuk menahan struktur dengan aman. Daya dukung ultimate tanah pondasi QU dihitung dengan teori bisa terjadi maupun Meyerhof ya. Kemudian resultan semua gaya yang bekerja di sepanjang dasar dinding dari tekanan tanah dan berat ini menghasilkan tekanan yang tidak seragam. Jadi ada diagram tekanan tanah di bawah dinding ya, akibat berat JPT-nya kita bisa hitung. Nih, jadi gini, tekanan tanah maksimum dan minimum di bawah dasar dinding ya, artinya dengan lebar B, maka Qmax-nya adalah sigma V per B kali 1 plus 6E per B, di mana E adalah eksentrisitas. Eksentrisitas dihitung dengan rumus B per 2 min sigma M momen resisten dikurangi sigma momen over turning. Jadi dihitung dulu momen resistennya berapa, momen overturningnya berapa, B-nya diketahui, nanti kita ketahui eksentrisitasnya. Nah ini sigma gaya arah vertikal. Ya, Qmax sama Qmin ini digunakan rumus ini. Kemudian rumus faktor keamanannya itu adalah QU per Qmax. QU tadi adalah daya dukung ultimate hasil hitungan bisa dengan teori Terzaghi maupun Meyerhof. Nah, Qmax tadi dihitung dengan rumus yang sebelumnya kita berikan ya. Nah, ini Qmax dan Qmin-nya tergantung dari nilai eksentrisitas. Nah, eksentrisitasnya bagaimana nih? Jadi eksentrisitas adalah pertimbangan penting saat membuat proporsi dinding. Jadi kalau E-nya sama dengan B per 6, Qmin-nya sama dengan 0. Kalau E-nya lebih kecil B per 6, maka Qmin-nya lebih besar 0. Kalau E-nya lebih besar B per 6, Qmin-nya lebih kecil 0. Nah, ini ya contoh aplikasi perhitungan desain DPT kita bisa gunakan. Kita gunakan untuk koefisien tekanan tanah lateralnya menggunakan Rankine. Calculate factor of safety. Jadi faktor keamanan terhadap sliding, overturning, dan bearing capacity yang dengan data-data pada tabel ini ya. Ini pertama adalah V sudut geser tanah timbunan 32 derajat, kemudian berat isi 125 per pounds per feet kubik ya. Kemudian ada di bawah dasar DPT, di bawah dasar atau pondasi DPT V1 sebesar 33 derajat. Jadi ini untuk menghitung key ultimate di pondasinya ya, daya dukung pondasinya. Kemudian ada koefisien tekanan tanah aktif sudah dihitung 0,307. Nah, ini berat isi konkretnya 150 pounds per feet kubik. Dan dimensi untuk DPT-nya untuk section 1 kali 8 dalam satuan feet ya. Section 2 4 kali 8, section 3 6 kali 1.
Oke ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi ada section 1, section 2. Section 3, section 2 adalah soil, section 1 dan 3 adalah konkrit atau dinding ya, yang terbuat dari beton. Karena pakai rangkin, jadi gaya tekannya bekerja di sini, di bagian vertikal tanahnya. Nah, coba hitung berapa safety factor untuk masing-masing terhadap sliding, perturning, dan daya dukung pondasi gitu ya, daya dukung tanah di pondasi. Nah, untuk bagian dasar pondasi ini ada nilai Qmax dan Q minimumnya. Tadi dihitung dengan rumus yang sudah diberikan sebelumnya ya. Nah, caranya bagaimana? Gaya tekan aktif tanah bekerja langsung pada bagian vertikal tanah, bekerja dengan titik kerjanya itu adalah sebesar H/3 atau 3 feet ya. Nah, kita buatkan tabel untuk menghitung gaya-gaya yang bekerja arah vertikal, arah horizontal ya. Nah, untuk DPT ada 1 dan 3 adalah konkret ya. Kemudian 2 adalah soil. Jadi section 1 tadi areanya berapa, gamanya berapa, didapat beratnya. Kemudian section 2 beratnya. Jadi gamma kali A area. Nah, kemudian jaraknya terhadap ujung DPT. Nah, kita lihat gambarnya ya. Nah, ini. Jadi kalau ini section 1 nih ya, W1, maka jaraknya terhadap 2 di sini ya, 2 meter. Di sini adalah 2 sama heel ya. Di bagian 2, bagian ujung DPT berapa jaraknya? Ini untuk menghitung momen tahanannya nanti ya. Jaraknya berapa? Nah, kita hitung tadi 6 gitu ya. Kemudian lebar ini tadi berapa, 1 gitu ya. Berarti berapa jarak M-nya? Kita lihat ya. Nah, ini. Jadi 1,5. Diambil 1,5. Kemudian untuk yang section 2 jaraknya 4, section 3 jaraknya 3. Kita lihat lagi. Section 2 ini ya. Section 2 ini jarak dari sini ke sini adalah 6 ya. Kemudian jarak section 1 ke ujung ini adalah diambil 2 gitu ya. Sehingga ini 4 ya kan. Lebar ini 4 ditambah, karena di tengah-tengah berarti 2 ditambah 2, jadi sama dengan 4. Kemudian yang section 3 jaraknya adalah 6/2 ke sini. Gitu. Jadi dilihat ya. Ini M-nya, jaraknya ke ujung DPT. Momen adalah gaya kali jarak. Nah, gayanya adalah berat ini dikali jaraknya. Nah, ini ya. Tinggal dihitung 1200 kali 1,5 sama dengan 1800. Kemudian kalau 4000 kali 4, 16000. Sehingga jumlah gaya-gaya vertikal yang bekerja pada DPT ini ditotalkan menjadi 6100. Kemudian jumlah ini adalah momen tahanan ya, adalah 20.500
Nah, sekarang kita hitung berapa gaya tekanan tanahnya yang aktif ya. Karena posisi gaya tekannya langsung horizontal ya, jadi tidak ada kemiringan atau apapun. Jadi langsung setengah KA gamma H kuadrat adalah sama dengan kita masukkan H-nya, KA-nya kita masukkan, dapat nilainya 1554. Kemudian untuk overturningnya, nah kita lihat gambarnya dulu ya. Nah ini, overturning itu adalah momen gaya yang disebabkan oleh tekanan tanah aktif terhadap jaraknya berapa? 3. Berarti PA kali 3 ya. Inilah yang menyebabkan momen. Nah, ini jadi PA-nya tadi 1554,2 dikali 3. Sehingga safety factor terhadap overturning kita hitung tadi ya, yang resistennya 2500, yang overturningnya 4662,6, hasilnya 4,4 dan di atas 2. Oke. Dianggap aman terhadap overturning. Kemudian kalau sliding kita hitung tadi rumusnya kan sigma V kali tang KV1 per PAH ya. PAH-nya karena PA sama dengan P horizontal ya. Nanti dengan mengambil K 2/3 ya, V-nya tadi V-nya berapa nilainya? 32 ya. 2/3 kali 32 sama dengan berapa? Jadi sama dengan per 1554,2 sama dengan 1,58 ya. Jadi 6100 kali tan 22 per 1554 kali 0,2 sama 1,58, masih di atas 1,5. Oke ya. Nah, untuk bearing capacity, kalau kita asumsikan Q ultimate-nya berdasarkan V tadi ya, V pondasi, sudut geser tanahnya adalah 5000 pounds per square foot. Kita hitung E-nya dulu. E-nya B/2 ya, MR M0 yang diketahui tinggal kita masukin, didapat 0,4. Ternyata dia lebih kecil dari lebar dibagi 6 ya. Sehingga Qmax-nya adalah ini. Itu ya rumusnya. Jadi rumusnya dimasukkan ya, E-nya kita masukkan, kemudian diperoleh untuk Qmax 1423,4. Nah, untuk Qmin-nya diperoleh 610 pounds per square foot ya. Nah, kita hitung Fs-nya Qu per Qmax. Jadi kalau Qu-nya 5000 berarti dibagi Qmax-nya tadi 1423 diperoleh 3,5. Masih di atas 3 dan ini oke. Jadi kestabilan terhadap sliding, overturning dan bearing capacity semuanya memenuhi syarat. Jadi desain yang diberikan ini aman. Kita anggap aman ya. Nah, itu tadi ya. Jadi penjelasan tentang desain DPT mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya secara umum dan
bisa dipahami untuk persiapan UAS kalian nanti. Bahasannya termasuk ini ya, bagian desain dinding penahan tanah. Demikian untuk pembahasan hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.